ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbati wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa bersama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita berjalan lancar. Sebulan lagi hari raya Idul Fitri. Hadirin jemaah rahimakumullah. Salah satu hal ibadah yang penting dilakukan di bulan Ramadan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran di ayat-ayat puasa itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu tidak hanya identik dengan puasa, namun juga dengan Al-Quran. Nah, salah satunya adalah mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahu pada kita hudan linnas, petunjuk, panduan. Bila kita hendak membuka barang elektronik yang hanya kayak apa cara mengoperasikannya, lihat buku panduannya. Nah, bila hendak tulak kada tahu jalannya, buka Google Maps. Petunjuk kehidupan, panduan kita menjalani kehidupan, yaitu Al-Quran hudan linnas. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, bertafakur. Ini gesan apa gerang. Nah, itu termasuk surah-surah pendek yang ada di juz 30. Nah, surah-surah pendek itu adalah ciri-ciri surah-surah Makkiyah. Salah satunya adalah surah At-Tin. Surah At-Tin ini menurut jumhur ulama adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun Makkah Madinah itu nama tempat, tapi ketika disebut dengan surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, surah Madaniyah, itu bukan tentang tempat, tapi tentang waktu. Waktu apa? Waktu Nabi sebelum hijrah dan Nabi sesudah hijrah. Bilanya Nabi dapat wahyu dari Allah sebelum hijrah, ngarannya Makkiyah. Tapi bilanya sesudah hijrah, Madaniyah. Walaupun ayat yang turun itu di Mekah, Nabi sudah hijrah, lalu ayatnya ini turun pas Nabi sedang berada di Mekah. Berarti itu Makkiyah Madaniyah. Madaniyah karena Nabi sudah pindah. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Imam At-Tabrani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib wat-tini waz-zaitun. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pas sembahyang maghrib surah wat-tini waz-zaitun. Salah satu dalil bahwa dibacanya pas maghrib. Di riwayat lain ini Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ahlus Sunan. Ahlus Sunan ini maksudnya Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Apa dari Anil Bara bin Azib qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa shallal isya. Nabi waktu dalam perjalanan lalu sembahyang Isya. Nah, mungkin nama wadah kita rancak memakai dalilnya ini. Waktu Nabi dalam perjalanan pas sembahyang Isya, Nabi membaca faqara fi ihdar rakaatain. Nabi membaca di salah satu rakaatnya apa? At-tini wa zaitun, bitin wa zaitun. Surah At-tin wa zaitun, surah At-tin.
Fama sami'tu, ujar sahabat Nabi Barra tadi, fama sami'tu ahadan ahsana sautan, aku tidak mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya daripada itu, wala qira'atan minhu, dan bacaan daripada itu. Nah, dalam kajian ilmu hadis, beda riwayat ini rancak benar. Itu paling bila kita memakai hadis ini, ada orang pakai hadis lain, nah itu disebelahin itu aja. Termasuk surah At-Tin wa Zaitun. Kenapa jadi kita harus tahu yang kayak ini, supaya waktu menggawi itu ada nilai plusnya. Jadi memang dalam ayat itu kan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi sembahyang membaca Al-Fatihah itu terserah aja membaca ayatnya. Terserah aja membaca ayatnya, dan membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah hayat. Kan ada rukun, bila tertinggal rukun itu kada sah. Bilanya waktu sembahyang tertinggal rukun, wajib dibuliki. Maksud dibuliki itu ya apa gerang? Misalnya hendak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, soalnya kan diingat anak langsung sujud, nah dibulik ada ruku langsung ada ingat i'tidal misalnya buliki. Atau waktu rakaat pertama sembahyang, misalnya pas rakaat pertama tuh kadi ingat sujud sekali, nah berarti apa, rakaat pertama itu kada dianggap, sehingga rakaat kedua itu dihitung rakaat pertama. Karena apa? Hukumnya tertinggal itu bila masih dalam sembahyang. Yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini yaitu tahiyat awal, duduk tahiyat awal lawan duduk lawan qunut subuh, sunnah ab'ad. Bilanya tertinggal Bang, sembahyangnya sahaja, tapi ditutup atau ditambal pakai sujud sahwi. Sujud sahwinya ada ingat kayak apa? Sahaja dan sembahyangnya. Yang ketiga adalah sunnah hayat. Nah ini membaca surah sunnah hayat. Jadi bilanya kita membaca surah dalam sembahyang 5 waktu, yang ada hadisnya dari Nabi, ini kan ada hadisnya dari Nabi, membaca At-Tini wa Zaitun. Apa untungnya? Salah satu untungnya adalah mengumpati Nabi. Jadi pahala membaca surahnya, lalu yang kedua pahala mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wat-tini waz-zaitun. Qala al-aktsar mufassirin huwa at-tin alladhi ya'kuluhu an-nas. Nah, at-tin ini adalah buah yang dimakan orang-orang. Jadi sebagian besar para mufassir ini menjelaskan tentang at-tin ini adalah buah yang dimakan, makanannya. Waz-zaitun. Nah, waz-zaitun ini minyak zaitun. Salah satu minyak terbaik yang ada di muka bumi. Jadi Imam Syaukani sendiri mengutip pendapat bubuhan kedokteran di masa Sidin. Qala katsirun ahli tib inna tin anfa'ul fawaqih lil badan. Buah tin ini adalah buah paling bermanfaat untuk badan. Waqsaruha ghadzaan, apa ya, nutrisinya paling banyak itu buah tin. Memang ada tumbuh pada kita, cuma amun anak mencari ada aja itu. Lalu yang kedua minyak zaitun, sama nih baik juga. Di surah At-Tin ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Satu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya wa turisinin. Allah taala bersumpah dengan tur sini. At-tin wa zaitun itu adalah buah-buahan, buah makanan lah. Wa turisinin, tur sinin ini adalah
ini yang biasa disebut dengan bahasa kita Tursina. Apa gerang itu? Ini adalah huwal jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa ismu At-Tur. Ini adalah gunung yang mana Nabi Musa di situ berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah disitulah yang ada. Situ tempat Nabi Musa aja. Karena Nabi Musa itu adalah kalimullah. Nabi Musa itu adalah kalimullah. Ini ada unik seujurannya. Nabi Musa itu jadi nabi. Kan sidin imbah sudah kawin. Lalu diangkat jadi nabi. Tugasnya kan untuk menyadarkan Fir'aun waktu itu. Nah, cuma Nabi Musa ini sadar sih, tapi bahasa kita ya, bepandir tuh pina agak ada tapi lancar. Makanya doa sidin itu yang diabadikan dalam Al-Quran apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa karena sidin sadar bepandir ini kurang membahasa ini public speakingnya ada tapi kadang ada tuan guru yang kayak itu, tapi apa murid-murid jadi bukan itu salah satu faktor aja. Nah karena kayak itu Nabi Musa request dengan Allah Taala ini mantap bener lah jadi nabi jalur keluarga. Siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam itu jadi nabi jalur keluarga. Nabi Musa minta, ya Allah nih, ulun kayak ini nah, tolong di sana ulun angkat jadi nabi. Iya jalur Allah. Lalu Nabi Harun jadi nabi. Tapi walaupun kayak itu, di antara semua nabi, ya memang nabi-nabi ini dapat wahyu dari Allah bang. Tapi dari semua nabi-nabi yang dapat kalimullah, kallama yukallim itu kan bepandir, ukallimuka, saya berbicara kepadamu. Tapi yang dapat gelar kalimullah malah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dalam rumus manusia bepandirnya ya mungkin kada lebih lancar lah kan. Bahkan ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri itu. Tapi di antara semua nabi mana sidin yang dapat gelar kalimullah. Ini apa gerak? Ya ini berarti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa turi sinin. Ini adalah tempat yang dimana Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Isra Mi'raj ini adalah tempat yang disinggahi oleh Nabi. Jadi bilanya ada tempat penting bersinggah Nabi pulang. Ada riwayat mengatakan bersinggah sembilan sunat. Nah itu karena tempat penting nih, tempat yang ada berkahnya. Wa makna sinin, nah itu adalah al-mubarak al-hasan, keberkahan yang baik, bilughatil Habasyah, bahasa Habasyah. Ini ujar Imam Qatadah, ujar Imam Mujahid itu al-mubarak yang diberkahi. Ini bahasa Suryaniyah, bahasa Suryani. Kalaunya Imam Al-Kalbi, sinin itu adalah kullu jabalin fihi syajarun muthmir. Setiap gunung yang ada pohon berbuahnya. Ulama dasar beda-beda. Imam Mujahid alim, Imam Qatadah alim juga, Imam Kalbi ini alim juga. Tapi memang beda-beda memaknainya. Jadi bilangnya ada belain lain itu dasar ulama belain lain. Cuma yang jelas Turi Sinin ini adalah tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua dan bersumpah dengan makanan, lalu yang kedua dengan tempat. Wa hadzal baladil amin. Nah, wa hadzal baladil amin, al balad al amin ini kan negara yang aman, daerah yang aman. Apa gerang tuh? Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kota Makkah. Kenapa jadi dinamakan itu? Samahu aminan li'annahu amin. Kenapa jadi disebut negara yang aman? Ya karena di situ aman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 68, inna ja'alnahu
haraman aminan. Inna ja'alnahu haraman aminan. Surah Al-Ankabut ayat 68. Sesungguhnya kami jadikan haraman Mekah itu adalah tempat aman. Nah, itu ada tiga sumpah Allah Subhanahu wa taala. Demi mana tadi? Watinu zaitun, lalu tempat Tursinin, lalu yang ketiga Al-Baladil Amin tadi, tempat juga. Nah, kenapa jadi pakai ini? Ini menunjukkan bahwasanya tiga hal ini penting. Tiga ini istimewa ya. Ketika Allah menyebutkan kayak itu. Lalu jawab qasamnya apa? Jawab sumpahnya demi ini apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Ta'ala sesungguhnya kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, paling bagus ciptaan. Jadi di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia paling bagus. Jadi misalnya kayak ini muhaikam bunga kayak bulan, itu metafora aja, karena faktanya adalah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perumpamaan aja kan, karena manusia paling bagus. Baik itu pula dari sisi lain manusia paling lengkap. Ada nafsu, ada akal. Malaikat akal aja, nafsu ada. Binatang nafsu aja ada akal. Manusia paling lengkap. Karena manusia itu paling lengkap, makanya Jalla Ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang cocok jadi khalifah, bisa mengendalikan bumi. Bilanya malaikat yang maha ragu bumi, kada ragu. Kenapa? Beribadah aja, kada mikirkan dunia. Itu ngarannya akal aja. Di bab taubat dalam Riyadhus Shalihin kan ada bab taubat. Rancak kita kisahnya mendengar waktu ada pembunuhnya sudah membunuh 99 orang, lalu bertakut lawan ya mungkin guru di sana lah. Ulunnya sudah membunuh 99, adakah jalan taubatnya? Ada tidak? Dibunuhnya lah, lalu lengkap 100. Nah, sudah 100 tadi, berjalan pulang mencari. Ya, ulun ini masih ada taubat lah, ada. Cuma itu harus menuju ke sana. Inggih, jalan-jalan, lah tuh kan di tengah jalan meninggal orangnya. Nah, pas meninggal tadi, lalu malaikat berabut, malaikat rahmat lawan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Karena menurut malaikat rahmat ini jatahku, malaikat azab ini jatah. Itunya kan tidak orang lapik. Damai aja kita nah jangan malaikat ada dah. Dia menggawi sesuai sopek disuruh kayak ini kan. Jangan Allah Ta'ala sujud kata pilihnya takut. Pinggang ada sakit lah. Yang malaikat kan ada bisi nafsu, ada yang itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia ini paling sip dah. Nah, makanya ada riwayat menyebutkan innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi. Suratihi itu kan secara arti gambarnya, bentuknya. Maksudnya apa kira? Karena manusia ini ujar Ibnu Arabi, laisa lillahi ta'ala khalqun ahsan minal insan. Tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang lebih baik daripada manusia. Fa innallaha khalaqahu hayyan. Allah menciptakan manusia itu hidup. Batu pulang aliman, ada ilmu, qadiran, ada kekuasaan, mampu kalau kita bergerak-gerak. Muridan, ada memiliki keinginan, mutakalliman, kau pandir, samian mendengar, basiran melihat, mudabbiran, kau matur, manajemen, hakiman ini bijaksana. Manusia itu, manusia aja itu. Binatang ada kok. Kan ada binatang bijaksana ada. Itu kartun bener ya. Kan ada apa nih dalam peribahasa Banjar tuh akal memilantuk.
Kalau pelandok itu kan banyak akalan. Berarti pelandok ini bakal lah yang ada. Tetap manusia aja pintar manusia aja tuh. Ini pintarnya aja nama kucingnya. Kada itu tuh insting. Kada. Takutnya kucingnya 1+1 berapa? 2 aja ya. Kada daya itu insting terlatih aja. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Lalu apa? Langsung ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Ay radadnahu. Kamu dalam tafsir tuh ay itu yaitu. Nah, di tafsir itu ada ay, besar tulisannya ay. Hamzah lawan ya mati ay. Itu artinya yaitu di tafsir encak nih. Radadnahu ila ardalil umur wa huwal haram wa dha'af ba'da syabab wal quwwah hatta yasira kasabi fayakhrif wa yanqus aqluh. Lalu ya Allah Ta'ala kemudian kami kembalikan manusia itu ila ardalil umur wa huwal haram, jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu tebulik kasetnya. Jadi ibarat kekanakan tuh kekuatannya kayak ini, makin beganal. Nah, pas anom ini puncak kekuatan. Nah, bilanya sudah tambah umur makin tua. Nah, kayak itu siklus manusia. Dasarnya kayak itu dasarnya. Udah lawas duduk pina sakit pinggang. Nah, itu dasarnya. Ada keadaannya. Karena Allah sudah memadahi tsumma radadnahu asfala safilin. Sehingga hatta yasira kasabi, bahkan kayak anak-anak itu fayakhrif yanqus aqluhu, dan berkurang akalnya. Qala jama'ul qasrin, ini yang dikatakan oleh banyak dari ulama tafsir. Ujar Imam Al-Wahidi, as-safilun hum ad-du'afa. Ad-du'afa itu orang-orang yang lemah. Atfal juga Syekh Kabir Az-Zumana. Nah itu. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Hadzal istitsna 'ala al-qaul al-awwal munqati. Ai lakinnal ladzina amanu waju annal haram warad ila ardil umur yusabu bihal mu'min kama yusabu bihal kafir fala yakun istitsna'il mu'min 'ala wajhil ittisal. Nah, orang beriman ataupun kada itu sama-sama bisa Tuhan kayak itu. Nah, tapi orang-orang beruntung itu adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, satu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Apa yang terjadi bila jenaka itu? Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan falahum thawabun daimun ghairu munqati'in ala ta'atihim, maka mereka mendapatkan pahala selalu tidak terputus ala ta'atihim, dalam ketaatan mereka. Ini juga berhubungan dengan yang namanya amal jariyah. Ghair afalahum ajrun mamnun, tidak terbatas, pahala yang tidak terbatas. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ini alkitab lil insanil kafir. Ai idza arafta ayyuhal insan Allah khalaqaka, wahai manusia, kalau seandainya kamu mengetahui Allah yang khalaqaka, menciptakan engkau, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, wa annahu yaruddu ka asfala safilin, dan Allah Ta'ala juga yang mengembalikanmu kepada kondisi awal kayak anak-anak maksudnya. Fama yahmiluka ala an taqdziba bil ba'tsi wal jaza,
apa yang menyebabkan engkau, apa yang menyebabkan kalian mendustakan hari kemudian, mendustakan hari kiamat. Bilanya sudah tahu Allah Ta'ala menciptakan manusia, sudah tahu Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dalam bentuk terbaik fi ahsani taqwim, betul sudah tahu Allah Ta'ala yang mengolah manusia ila asfali asfala safilin, ila asfali safilin, sampai bentuk yang kayak bahari, kayak anak-anak juga terbulik kasetnya. Sudah tahu kayak itu, apa yang menyebabkan sehingga mendustakan. Nah, ini jelas salah satu tujuannya adalah kepada orang-orang yang tidak beriman. Pertanyaan, ini kan bahasanya ini model memandiri orang. Lalu yang dipandiri siapa? Ini kan ayat makiyah. Ayat makiyah di Mekah itu ada dua aja tipenya manusia. Satu yang beriman, satu ada. Ini ayatnya tujuannya biasanya ada beriman yang wa yukadzibuka ba'du biddin. Berarti apa? Berarti orang-orang kafir Makkah itu sebujurannya paham Al-Qur'an. Pahamnya Al-Qur'an, mengerti. Jadi ketika turun ayat kepada Nabi Muhammad, Nabi bacakan ayatnya, orang-orang kafir Makkah itu paham Al-Qur'an. Akunya mengertinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Amun kada paham apa ayatnya? Memandiri siapa? Nya paham enggak itu? Makanya sebujurannya telah amunnya ada kita koler memahami Al-Qur'an, supan benar. Orang Makkah yang nyata ada di iman, dia paham Al-Qur'an, tapi tahalang hidayah. Nah, tahalang hidayah, cuma dia paham Al-Qur'an. Kayak Abu Lahab kayak itu juga. Kan waktu Nabi berdakwah di atas bukit Sofa itu, ayo ke sini berkumpulan, dia Nabi Muhammad. Kalau aku kabarkan di balik gunung ini, bukit ini akan ada pasukan yang menyerang, kalian percaya? Ya, majaratu alaika kadziban. Kami belum pernah dibohongi oleh engkau. Nah, berarti dia Nabi, bagaimana kalau aku kabarkan nanti ada azab yang pedih, ada hari kiamat, hari kemudian hari pembalasan. Apa percayalah. Nah ini, lalu kan Abu Lahab langsung ya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad, ini aja kan kami dikumpulkan sebab ini aja kan. Lalu kan imannya turun ayat surah Al-Lahab. Al-Lahab ini kan mengkonter, membalas Abu Lahab. Apa membalas Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, imbah turun ayat itu, ini kan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Turun ayat itu, Ummu Jamil itu sarik. Ini sarik. Kenapa nih ada yang mencelanya sarik sampai mendatangi Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendatangi Nabi Muhammad, tapi Ummu Jamilnya kada melihat Nabi Muhammad. Ayo. Mana Abu Bakar mau nikah? Abu Bakar tuh bingung. Maka ada aja Nabi, kenapa ada melihat? Ada melihat? Betul boleh guys. Ini kan Abu Jamilnya pernah ketika dapat celaan dari Allah Ta'ala melalui surah Al-Lahab, sidin paham, ya tersinggung. Namunnya kada paham, kada apa-apa. Kita disambati orang pakai bahasa Perancis, ya kada paham, kada apa-apa. Hehehe, dia tertawa. Biar seampungan menyambati. Kada paham, aku juga kada tahu juga. Karena kada paham. Ummu Jamil ini tersinggung, sarek karena pahamnya lawan Al-Qur'an. Yang ini bang, fama yukadzibuka ba'du biddin, iya juga gitu. Cuma ya tadi tahalang hidayah. Tahalang hidayah. Kita diberikan kesempatan hidayah, nah tinggal berarti kayak apa supaya bisa memahami Al-Quran, menikmati isi yang dalam Al-Quran. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissalladzi fa'ala ma fa'ala mimma zakarna biahkamil hakimin sun'an wa tadbiran hatta tatawahum adamul i'adah wal jaza wa fi wa'id syadid lil kuffar. Wa ma'na ahkamul hakimin atqanul hakimin
fi kulli ma yakhluq. Nah, ahkamul hakimin ini paling bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Sun'an wa tadbiran dalam mengatur semuanya. Dan ini memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia kadang tidak mampu memahami itu semua. Allah Subhanahu wa taala alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, dalam rumus bahasa Arab bilanya ada pertanyaan alaihissallah ini jawabannya beda lawan na'am. Hal tadhhabu ilal madrasah? Na'am. Tadhhabu ilal madrasah itu bilanya pakai hal. Tapi bilanya yang alaihissallah bi ahkamil hakimin itu bala jawabannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ini mungkin lama nazalat suratu At-Tin wa Zaitun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariha faran syadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira waktu surah At-Tin ini turun. Nabi sangat gembira hatta tabayyana lana syiddatu farahihi, sampai kelihatan rasa gembira Nabi itu di hadapan kami. Fasa'alna Ibnu Abbas an tafsiriha, lalu kami menakuni Ibnu Abbas tafsirnya. Nah, di satu sisi orang-orang kafir itu dalam beberapa ayat itu nyepaham langsung lawan Al-Qur'an gitu. Tapi ada di sisi lain yang mana sahabat Nabi ini masih perlu bertakun ayat ini maksudnya apa. Nah, karena memang Al-Quran ini perlu ilmu untuk memahaminya. Ada yang memang kawal langsung, tapi ada yang perlu dipahami. Nah, ini kan Nabi waktu turun ayat Wat-Tini wa Zaitun himung benar. Lalu di riwayat Anas ini, kenapa Nabi kayak itu? Nakuni Ibnu Abbas ini kan keluarga Nabi yang sangat dekat lawan Nabi. Ibarat rumah Nabi itu lonjor-lonjor, nah keluar masuk. Ya kan sini masih kanak-kanak waktu Nabi hidup. Itu dan tamu Nabi, dan sini ini termasuk ahli tafsir di kalangan sahabat, ahli Quran di kalangan sahabat. Allahumma, sini kan dapat doa, Allahumma faqihu fid din wa 'alimut ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ilmu agama dan pahamkanlah at-ta'wil, ilmu tafsir. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas ini jadi referensi bertakun tentang Al-Quran. Jadi sahabat tua itu, kamu kada tahu bertakun. Kami kayak ini kayak tujuh bang ya, kada tahu bertakun AI, bertakun ChatGPT. Terserah aja bang. Cuma bilangnya masalah agama itu kayak pilihan kedua. Kenapa geram? Karenanya rumus komputer ini bisa ada pas lawan kondisi yang bertakun. Coba biar lagi sakit pinggang, kaulah sembahyang berduduk, bisa dijawabnya iya kau sembahyang berduduk. Tapi kan ada tahu berduduknya yang kayak apa, terbatas tanam. Nah, lalu dijawab Ibnu Abbas tentang tafsirnya. Qala At-Tin biladu Syam, Zaitun biladu Filastin. Tin itu ujar Ibnu Abbas negeri Syam, wa Zaitun negeri Filastin, wa Turi Saina alladzi karamallahu alaihi Musa wa hadzal balad amin Makkah. Kalau menurut riwayat ini itu berarti Makkah itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sungguhnya kami ciptakan paling baik penciptaan. Nah, kalau di riwayat ini maksudnya siapa? Maksudnya Nabi Muhammad. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang kami kembalikan kepada tempat terendah. Kalau yang di riwayat ini maknanya adalah abadatul Lata wal Uzza, menyembah Lata wa Uzza.
Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa ajrun ghairu mamnun. Nah, kalau yang ini tafsirannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, kenapa jadi bisa belainan? Ya karena memang riwayat masih berbeda gitu. Di riwayat lain lagi, riwayat dari Ibnu Abbas juga, tapi dari Imam Ibnu Jarir, waqtini wa zaitun qala masjid Nuh alladzi buniya 'alal judi wa zaitun Baitul Maqdis. Nah, lain pulang nih. Waqtini wa zaitun itu di riwayat inilah Ibnu Abbas juga nih ngarannya, tapi beda riwayat. Kalau di sini adalah masjid yang diulah Nabi Nuh waktu tuntung banjir. Jadi kan zaman Nabi Nuh itu banjir. Anda bertakon, belum takon jawabannya. Waktu zaman Nabi Nuh itu banjir lah. Sedunia lah banjir. Wallahu a'lam lah. Itu. Ben itu ada yang bertakon. Ini orang bertakon jawab. Kayu banyak lah yang ditabangi zaman Nabi Nuh jadi banjir. Nah, arta hojolun jawabannya. Itu di Bukit Judi. Wa Zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Itu riwayat lain. Nah, kenapa jadi biasa? Ya memang tadi ulama memang berbeda-beda. Lalu di yang riwayat lain ini dari Imam Baihaqi, man qara al-Qur'ana lam yurda ila ardil umur wa dzalika qaulu ta'ala tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat qala la yakunu hatta la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Ini riwayatnya dari Imam Baihaqi. Man qara al-Qur'an, siapa membaca Al-Qur'an. Ini bisa jadi lah, siapa yang membaca Al-Qur'an lam yarudda ila ardil umur, tidak kembali ke kondisi yang lalu. Mungkin amun diterjemahkan tuh sederhananya kayak ini lah. Bilanya rajin membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu salah satu maulah ini otak ini masih aktif. Kada tegana rajin membaca Al-Qur'an. Mengarnya rajin ini kan berarti banyak terpakai biasa membaca, apalagi sambil menghafal. Tapi ulun yang umur sudah kepala 5 kepala 6 kayak Pak Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar itu mulai menghafal Al-Quran. Nabi Muhammad itu kan mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar mulai menghafal Al-Quran umur 38 tahun. Dan Nabi Tuntung menghafal Al-Quran umur 63 tahun. Kayak itulah Sayyidina Abu Bakar Tuntung menghafal Al-Quran umur 61 tahun. Karena itu habis wahyu dah itu. Tuntung wahyu hafal Al-Quran habis dah. Nah itu sampai umur 60 Sayyidina Abu Bakar masih menghafal Al-Quran lagi. Karena kan Al-Qurannya hanya turun kan. Salah satu aktivitas otak paling aktif itu ya menghafal. Nah, karena harus masalah hafal atau kada cepat atau lambat besok kada ingat lagi, ya memang harus diulangi. Makanya ada ngarannya murojaah. Biar tahu ini dia orang hafal Al-Quran tuh kadada yang imbah hafal tinggalkan habis kisah kadada. Jadi orang hafal Al-Quran itu dasar diulangi rancak benar. Makanya ada istilah hafalan hanyar, hafalan lawas. Jadi bilanya orang hafalan hanyar, kemungkinan tepulilitnya itu tinggi. Tapi bilanya hafalan lawas, nah itu dah, itu aman sudah. Kenapa? Karena sudah rancak diulangi. Makanya interaksi dengan Al-Quran ini banyak pahalanya. Salah satunya tadi menghafal karena terancak dibaca. Kira-kira itu pas ya. Sudah terbit matahari di dalam kitab Imam
mahpus termas kan, bilanya waktu maghrib itu masuk, matahari itu tenggelam sebagian kan, matahari bulan tenggelam sebagian itu masuk waktu maghrib. Tapi bilanya habis waktu subuh itu bila kelihatan matahari walaupun belum sebagian. Kira-kira bilanya dia di atas gunung atau di pantai, mataharinya nih sudah mencongol Pak, sudah ada kan? Habis tuh waktu subuh udah, bilanya sembahyang subuh jam segini, nah lain sembahyang subuh Bang, ini sembahyang isyraq bokonok, sembahyang subuh kan Bang, kada sembahyang isyraq Bang, sembahyang subuh bokonok, landungan bangun. Itu minta hal minta ridho, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.